Begini Pak, jadi kami orang Sunni itu lebih menghargai dan menghormati daripada kaum Syiah itu sendiri. Namun bukan berarti kami justru mengakui akan keyakinan dan pemahaman mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada dasarnya Syiah itu dalam runutan sejarah yang kita bisa tahu bahwa ternyata dari sekian banyak Syiah yang dipahami oleh orang-orang sekarang ini justru berbanding terbalik dengan apa yang datang kemudian dari Rasulullah. Contoh kecilnya saja Pak, kalau kita melihat Syiah tidak pernah mengakui daripada para sahabat-sahabat dan ahlul bait, namun buktinya kami umat Islam justru tidak pernah mengklaim bahwa Ali itu bukanlah merupakan bagian dari kami. Itu yang perlu dipahami Pak. Jadi kemudian Syiah ini berkembang pesat di antara sekian banyak. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendirikan sebuah negara atau pemerintahan berdasarkan Islam atau yang notabene sebagai identitas daripada Islam itu sendiri. Tetapi Nabi Muhammad lebih menerapkan konsep-konsep Islam itu dalam tataran kehidupan bernegara. Tidak ada yang namanya negara Islam Pak. Jadi identitas Islam itu tidak tersemat dalam perjuangan ketika Nabi Muhammad berkiprah di dalam kehidupan bernegara dan berpemerintah. Itu perlu pahami. Nabi Muhammad itu sudah mempraktekkan bernegara saat itu ya. Yang dipraktekkan Nabi itu sudah bernegara itu, walaupun tidak disebut sebagai negara, tapi itu sudah bernegara ya, di mana Nabi Muhammad memimpin, Nabi Muhammad yang langsung menentukan hukum, dan Nabi Muhammad juga yang mengajarkan ideologi termasuk spiritual dan akhlak manusia. Jadi seharusnya beragama itu ya seperti Nabi itu, kita itu ya. Nah, tapi kan mungkin skup Nabi saat itu jumlah manusia tidak lebih kompleks daripada kita sekarang ini. Nah, kalau sekarang ini mungkin dituntut kita itu lebih banyak lagi korelasinya ya. Daya ingat manusia, kalau Nabi kan daya ingatnya namanya Nabi ya, daya ingatnya itu lebih lebih kuat ya. Kita manusia mungkin lebih terbatas. Maka sekarang dibutuhkan komputer ya, dibutuhkan memori untuk alat penyimpan data. Kalau dahulu kan dalam bentuk arsip-arsip. Kalau sekarang sudah dalam bentuk dokumen-dokumen ya. Dalam dokumen-dokumen dikomputerisasi. Nah, jadi kalau sekarang ini sudah pakai alat yang lebih canggih dan jumlahnya lebih luas lagi teritorinya, maka negara itu berbentuk dalam arti seperti adanya negara itu memang lebih bagus. Ya, jangan Anda katakan mentang-mentang Nabi Muhammad tidak mengatakan beragama, terus kita mengatakan orang Syiah sudah mampu mendirikan negara. Nah, kamu nafikan, kamu abaikan seolah itu suatu hal yang tidak sunnah, tidak mengikuti cara Nabi. Justru yang tidak punya negara ini Islamnya justru dalam kondisi Islam yang rentan. Kita aja sekarang ini rentan kok. Kalau suatu saat Ahok jadi presiden ya, dan Ahok akhirnya memperbanyak jumlah orang Cina yang diam di kementerian, suatu saat negara kita menjadi Singapura tidak mustahil. Sekarang aja kita sudah terancam kok kita akan jadi Singapura yang kemudian. Nah, di Singapura sekarang apa yang terjadi? Kan kabarnya itu ada wawancara ya. Wawancara di Singapura, orang itu entah dari Indonesia entah dari mana, bilang kan, kamu orang Singapura enak ya, negara kamu tertib, ekonomi kuat, pelabuhan kamu tersibuk di dunia katanya. Terus si orang Singapurnya dia mengeluh, justru kami sekarang ini seperti berada di negara asing ya,
Kami ini di rumah kami, tapi kami ini seperti jadi orang yang terasing. Kenapa? Karena dia tidak punya rumah. Dia hanya ngontrak dengan harga yang mahal, ya. Segala peraturan sudah diatur oleh orang-orang yang non pribumi, orang Melayu, ya. Azan aja tidak boleh dikumandangkan. Hanya boleh terdengar untuk di dalam masjidnya saja, tidak boleh terdengar suara azan itu keluar di Singapura itu, ya. Jadi Singapura ini sekarang ini negara yang asalnya mayoritas muslim, sekarang seolah-olah jadi negara non-muslim. Dan ini akan terjadi pada negara kita suatu saat kalau kitanya tidak segera berbenah. Dan berbenah itu salah satunya akan lebih akurat kalau kitanya Islam yang memegang kendali kepemimpinan. Islam memegang kendali pemimpinan, artinya negara itu negara Islam atau negara yang diatur oleh orang-orang yang punya ideologi Islam. Nah, kalau sekarang ini negara kita ini negara sekuler, ya, walaupun kita berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, tapi kan tidak melarang kalau suatu saat pemimpin kita orang Kristen, tidak melarang kalau suatu saat pemimpin kita orang Yahudi, tidak melarang kalau suatu saat pemimpin kita orang Hindu, dan itu bisa terjadi suatu saat. Dan kalau sudah terjadi, kalau dirubah oleh mereka-mereka, maka masjid tidak boleh lagi ada mengumandangkan suara azan, ya. Terus perlahan digeser terus. Sekarang saja lihat saja perumahan-perumahan di kota-kota, ya, sekarang ini, dan jalan-jalan protokol, siapa yang memiliki? Apakah orang pribumi atau non pribumi? Ini kebijakan siapa? Kebijakan kita yang memimpin. Dan lebih jauh lagi kalau kebijakan bukan kita, lebih parah lagi, ya. Jadi dengan adanya kepemimpinan Islam seperti di Syiah ini suatu prestasi, bukan lantas dinafikan, direndahkan, dianggap ini bukan sunnah. Ingin membenarkan kalian yang mentang-mentang mentang-mentang mayoritas. Padahal kalian ini Islam yang gagal. Kitalah Syiah, Islam yang berhasil. Dan ini harus menjadi inspirasi, harus menjadi semacam motivasi untuk yang lain bangkit. Bukannya malah selalu dicari-cari untuk dijatuhkan dan dilemahkan. Nah, in tansurullah wa in tansurkum yusabit aqdamakum. Maka kita lihat dulu konteks daripada menolong agama Allah itu. Apakah di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang justru merugikan daripada pejuang-pejuang daripada Islam itu sendiri? Itu yang perlu dipahami, Pak. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi orang-orang yang bisa memperjuangkan Islam, maka apakah kemudian Ali yang notabene sebagai orang yang dikutuskan oleh orang Syiah sendiri mampu berkiprah dengan ajaran-ajaran yang dibawanya? Sementara kalau kita melihat begitu banyak perjuangan-perjuangan yang dibawa oleh kaum para sahabat, yang justru dari mereka lah Islam ini berjaya sampai saat ini. Apakah ada tertulis di sana bahwa Ali bin Abi Thalib yang mendeklarasikan tentang penulisan mushaf Al-Quran? Apakah di sana dituliskan Ali bin Abi Thalib menuliskan catatan-catatan yang pernah dituliskan oleh para sahabat, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadits? Kan tidak. Yang ada kemudian adalah fatwa-fatwa yang justru tidak disenangi oleh mereka karena atas dasar kebencian, sehingga pada sejarah itu sendiri sudah disimpangkan daripada yang sebenarnya. Ini yang perlu harus kita telusuri. Jadi kaum Syiah yang kita kenal sekarang itu tidak ada sama sekali memperlihatkan sesuatu yang bisa menciptakan sebuah peradaban-peradaban yang dimana peradaban-peradaban masa dahulu para sahabat itu dihapus atau dihilangkan dari catatan sejarah.
Itu artinya Bapak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak menciptakan identitas sebuah negara. Berbeda dengan negara Islam Iran, itu identitasnya jelas. Jadi Muhammad SAW hanya menciptakan ideologi Islam, sehingga di mana ideologi Islam itu mampu diterapkan dan merubah tatanan kehidupan jahiliyah menjadi akhlak-akhlak yang bisa andalkan kualitas daripada para sahabat-sahabat itu. Nah, kalau kita tidak mengambil rujukan para sahabat, yang dimana mereka ini adalah pejuang-pejuang Islam, maka apakah kemudian kita hanya bisa menarik dari salah satu contoh teladan yang diambil dari Ali bin Abi Thalib? Ini keliru. Karena apa? Ali tidak sendiri dalam memperjuangkan Islam. Ali tidak pernah memberikan fatwa-fatwa yang justru menyesatkan daripada para sahabat-sahabat itu. Itu yang perlu ditelusuri, Pak. Dan kalau kita membaca tentang ajaran-ajaran Syiah yang di awalnya itu adalah tercipta dari sebuah kebencian, sehingga Islam ini hanya bisa dikatakan Islam yang tidak diharapkan oleh Nabi Muhammad itu sendiri dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu maksudnya. Ya, jadi menurut kamu itu Islam berjaya sekarang ini karena sahabat ya. Dan buktinya karena sahabat ini berjaya ini, kalian kan akdom, kalian banyak ya. Tapi akdomnya kalian ini bisa apa membela Palestina? Mampukah? Pernah kan kalian ini ya, orang-orang Sunni ini bersatu antara Mesir, Yordania, Lebanon ya, dengan Yaman, dengan Syria saat itu, menghantam kepada Israel waktu di tahun 1967 itu kalau tidak salah ya. Nah, ternyata semuanya mampu dihantam oleh Israel dan bubar semuanya. Sampai akhirnya Mesir membuat perjanjian dengan Israel, perjanjian Camp David ya. Nah, Suriahnya pun mati segan, hidup gak mau ya, mau menyerang lagi gak berani. Sampai sekarang Suriah kemarin diobok-obok oleh ISIS ya. Lebanon pun ya sekarang mulai sedikit bisa melawan, tapi belum begitu signifikan melawannya. Ternyata orang Syiah yang melawannya. Sampai sekarang orang Palestina itu masih dalam posisi terpenjara sekitar Gaza ya. Dan sekarang sedikit nih orang Palestina ini mulai bisa unjuk kekuatan, tapi belum, tapi sedikit. Itu apa? Atas bantuan orang Syiah dari Iran ya. Nah, ternyata kalian yang akdom ini apa? Kan buih di lautan. Kalian yang akdom, kalian yang banyak ini lemah buktinya ya. Nah, ini suatu fakta yang kalian katakan bahwa kalian ini atas jasa sahabat. Atas jasa sahabat ini buktinya kalian itu lemah ya. Nah, Syiah ini mengikuti Ali yang kalian katakan mengkultuskan. Kita ini mengikuti Nabi dari jalur Ali ini memurnikan ajaran Nabi. Jadi kita ini tidak dicemari oleh kepentingan-kepentingan terlalu cinta dunia. Kita ini cinta mencari yang benar menurut Allah itu bagaimana. Nah, diterapkan sekarang oleh orang-orang Syiah ini, diantaranya oleh Iran ya. Alhamdulillah, sekarang lebih maju. Nah, ini yang aku bilang ini, jadi Islam yang Intan Surullah ini lebih nampak pada mereka. Dan ini harusnya memotivasi, bukan membuat kalian itu malah cemburu dan merasa ingin mencibir, merasa malah ingin ingin memojokkan. Harusnya menginspirasi kalian itu untuk kalian pun segera mengejar bangkit ya. Sudahlah kalian ini kalah prestasi, menghina-hina lagi kepada orang yang lebih dahulu mampu bangkit dan maju. Jadi kalau dalam balap lari ini kalian ini pecundang, tapi orang yang menjadi juara kalian hina-hina dan kalian curangi, atau kalian kalian cari untuk dipermalukan.
Padahal yang pecundang itu kalian, yang malu itu harusnya. Berarti Bapak mengelak daripada firman Allah itu sendiri. Bahwa di mana dikatakan di sana, orang-orang Yahudi itu di dalam Al-Quran sudah digambarkan bahwa mereka akan menang 2 kali dan kalah juga 2 kali. Nah, bagaimana hari ini mereka sudah memenangkan kekuasaan di tanah Palestina sana? Dan ini adalah kemenangan yang kedua kali. Dan mereka pernah kalah 1 kali. Tinggal menunggu 1 kali lagi kekalahan yang akan diterima oleh mereka. Ini sudah kodrat. Namun bukan berarti umat Islam itu tidak ada sama sekali keinginan untuk tidak membela orang-orang Palestina, tidak. Tetapi di sini adalah bagaimana peran daripada dunia Islam itu yang notabene adalah untuk selalu prihatin dengan keadaan mereka di sana. Dan sampai hari ini, baik Iran, baik Mesir, Arab Saudi dan lain sebagainya, tidak akan bisa mampu untuk menggoyahkan kedudukan orang-orang bangsa Israel. Dan dalam hal ini kaum Yahudi di sana, Zionis di sana. Sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan. Karena apa? Memang ada garis, Pak, ada portal yang bisa menghalangi untuk dapat memperjuangkan kemerdekaan di sana. Kalau Nabi tidak membuat identitas negara, lantas sekarang membuat identitas negara, apa salahnya? Hah? Tapi kalian, Nabi tidak pernah meminta-minta sumbangan ke bis-bis, tidak pernah meminta sumbangan lewat WA, ya. Nah, kalian sekarang marah. Coba sekarang yang mengganggu, mengotori HP kita ini, minta sumbangan untuk yatim piatu siapa? Kalian kan? Orang-orang yang atom ini, orang Syiah adakah yang minta demikian? Gak ada. Orang-orang Ahmadiyah aja gak ada, ya. Yang meminta-minta begini kalian. Ajaran dari mana ini? Kenapa kalau sekarang Nabi tidak menyebutkan identitas negara, kita sekarang membuat negara karena kita sudah di zamannya di zamannya milenial sekarang ini. Kenapa kalian menyalahkan? Zaman Nabi saja, Nabi pakai baju mungkin nggak ada mereknya. Sekarang baju itu banyak merek, ya. Ada yang mereknya produk-produk macam-macam itu bermerek, ya, merek-merek dari fashion. Apa salah? Orang kalau zaman Nabi dahulu pakai baju tidak ada logo mereknya. Orang sekarang saling ingin memakai baju yang dari merek yang lebih terkenal, ya, apalagi artis-artis. Apa salah sekarang ini kalau ada baju yang pakai merek, ya? Jadi jangan mencari-cari yang tidak seharusnya untuk dibahas, kalian angkat-angkat. Sementara yang merendahkan Islam dengan adanya meminta-minta sumbangan sehingga orang non-Islam ini menghina kepada Islam. Tuh lihat, Islam itu agama miskin. Apa ada kita orang Kristen meminta begitu? Kata orang Kristen. Apa ada kita orang Hindu meminta seperti itu? Kata orang Hindu. Apa ada kita meminta begitu? Kata orang Yahudi. Nggak ada kan? Nggak pernah kita di WWF orang Yahudi minta, kami akan membangun sinagog, kata orang Yahudi misalnya, ya. Kami mohon minta sumbangan, kami membantu ini yatim piatu orang-orang Kristen, ini anak-anak orang Kristen pengen makan babi, tolong dibantu, dikirimi, silahkan. Nggak ada. Tapi orang Islam marah. Hah? Kami pengen membeli Quran untuk anak yatim piatu, untuk santri. Banyak itu. Kalian ternyata Islam begini yang memperlakukan apa begini. Kalian itu seperti membela Islam, mereka itu sedang mencoreng nama Islam. Islam terhina gara-gara kalian ini. Mohon maaf, Bapak justru yang mulai pembahasan ini. Karena Bapak katakan bahwa negara di dunia ini, baik Arab maupun negara-negara Islam, itu tidak pernah berdiri negara Islam dan identitas yang digunakan. Sementara Iran yang notabene sebagai negara yang ditentang oleh kaum Sunni justru mampu mendirikan negara Islam. Itu kan yang Bapak bahaskan kepada saya. Jadi saya hanya memberikan masukan-masukan kepada Bapak bahwa konteks daripada ideologi yang diterapkan oleh Rasulullah tidaklah sama dengan
negara yang memiliki identitas untuk harus diperjuangkan. Bahkan seorang khilafah saja itu tidak pernah ya, diceritakan itu dalam hadis Rasulullah, tidak pernah menceritakan bahwa ada di sana dikisahkan bahwa negara yang akan dipimpin oleh khilafah itu adalah negara Islam. Tidak pernah. Tetapi dia membawa umat Islam ini untuk bersama-sama berjuang membela agama Islam. Itu saja, Pak. Ya, Nabi itu membangun masyarakat, itu negara, ya. Negara ini apa artinya? Negara ini organisasi kan? Organisasi terbesar. Nabi saat itu mengorganisasi. Jadi cara Nabi ini mengorganisasi. Kalau Iran sekarang mengorganisasi dengan punya nama, ya Nabi pun saat itu menamakan dirinya apa? Orang-orang Islam, ya, masyarakat Islam. Itu yang dinamakan oleh Nabi ini, ya. Nah, Nabi mengatakan masyarakat Islam, sekarang Iran mengatakan negara Islam. Apa salahnya? Ya, kan nggak ada salahnya. Kamu angkat ini, seolah kamu angkat ini bukan sunnah Nabi. Kamu sendiri Nabi itu pakai baju gamis. Kamu sekarang kan tidak pakai baju gamis, ya. Apakah kamu ini mau mengatakan bahwa kamu itu sudah melanggar dari cara Nabi? Kan mungkin kamu disesuaikan. Kamu sekarang pakai baju, pakai celana. Nabi dari zaman dahulu tidak pakai baju, pakai celana. Nabi pakai baju gamis, ya, baju yang dari atas ke bawah itu seperti baju yang besar begitu, ya. Nggak ada zaman dahulu pakai celana-celanaan. Terus apakah kita salah? Nabi dulu nggak pernah pakai kendaraan yang berbensin, yang pakai bahan bakar. Nabi pakainya onta. Ya. Sekarang kamu pakainya mobil yang ada pakai bahan bakar, pakai mesin. Apakah mau dikatakan bahwa ini bukan sunnah? Apakah mau dikatakan bahwa ini melanggar Nabi? Jadi kalau Iran sekarang membuat negara, apa salahnya? Justru ini langkah yang lebih bagus, bukan langkah yang bid'ah. Saya sepakat dengan pernyataan Bapak bahwa negara itu adalah organisasi yang diorganisir, yang dipimpin oleh seorang pemimpin bangsa. Itu sahih, Pak. Akan tetapi kalau pembahasan malam ini adalah tidak mengacu kepada identitas negara Islam. Saya tidak mengatakan bahwa identitas Islam yang kita gunakan ini adalah merupakan bukan yang datang daripada Rasulullah, tidak. Tetapi di sini adalah konteks mendirikan identitas negara Islam, Pak. Jadi khilafah yang digaung-gaungkan oleh beberapa kalangan bahwa di mana Imam Mahdi itu yang akan memimpin untuk menjadi negara Islam, itu tidak pernah ada. Yang ada adalah dia hanya membawa umat Islam ini untuk membela Islam secara kafah, tetapi tidak mendirikan negara Islam. Dia akan membawa bendera hitam, dan bendera hitam itu bukan berarti sebuah negara, ya, bukan berarti sebuah negara Islam, tidak, Pak. Itu hanya sebuah lambang yang akan di mana umat Islam ini akan dibawa oleh pejuang-pejuang yang di mana mereka menggunakan atribut hitam dengan pasukan-pasukan yang akan membasmi orang-orang kafir sesudahnya. Itu maksudnya. Ya, ini kan belum terbukti, ya. Apakah nanti itu akan membawa ajaran Islam saja atau akan membentuk negara Islam? Itu ya boleh-boleh sajalah dibuktikan, terbukti atau tidak terbuktinya. Yang penting Islamnya dominan, ya. Dan Islam itu mendominasi dengan ajaran ilahiyah, ajaran benar. Nah, kalau sekarang Islam ini terancam, kita ini sekarang ini belum aman Islam ini. Karena pengaturan negara kita ini membolehkan siapapun untuk mencalonkan menjadi pemimpin negara. Dan itu tidak dilarang. Seandainya orang Kristen mau mencalonkan jadi presiden, seandainya orang Hindu mau mencalonkan jadi presiden, bahkan seorang kejawen mau mencalonkan jadi presiden, tidak dilarang, ya. Itu sudah dibuktikan seperti adanya si Sambo kemarin. Siapa si Sambo jenderal itu? Kan bukan orang Kristen, ya. Bukan orang Islam. Boleh dibilang dia Kristen itu. Dan mungkin bisa juga ada lagi yang seperti Sambo, misalnya aliran kepercayaan, tidak mustahil jadi jenderal. Nah, dan kita buktikan orang yang non-Islam ini, ya, kebetulan ini
yang sudah terbukti ini ya. Orang non-Islam ini ternyata lebih kurang bijaksana, contohnya si Sambo. Tapi bisa saja suatu saat ada orang yang non-Islam, dia bijaksana. Contohnya si Ahok. Ahok itu bukan orang Islam, tapi nampak ada bijaksananya dalam bernegara. Ya, bukan dalam berperilaku sebagai manusia. Kalau sebagai manusia dia kelihatannya marah-marah itu si Ahok ini, nggak santun. Tapi secara bernegara dia dianggap bagus karena menerapkan kejujuran, menerapkan kedisiplinan. Kabarnya waktu di zaman Ahok, pegawai negeri itu lebih tertib, datang lebih pagi, karena Ahok ini menerapkan lebih tegas, ya. Nah, setelah Ahok tidak ada, pegawai negeri malas-malasan lagi. Orang yang mau ke puskesmas, mau kemana, katanya orangnya jam berapa belum hadir orang pegawai negerinya, pada malas-malasan lagi. Jadi cara Ahok ini ada bagusnya dalam bernegara, ya. Nah, untuk bernegaranya bagus seperti si Ahok. Hal ini nggak mustahil suatu saat ada Ahok yang lain dan akan menjadi pemimpin kita kalau sistem kita masih seperti ini terus. Ya, kita berpancasila ini begini. Nah, kalau Iran sudah menerapkan MPR-nya di Iran itu adalah ulama, dan sebagai DPR-nya orang-orang yang merumuskan keputusan para ulama semua. Akibatnya yang lahir dari keputusan-keputusan mereka itu orang-orang yang tidak jauh dari ranahnya agama, ya, walaupun Syiah ideologinya. Akibatnya mereka bisa membuat keputusan yang sekarang terlihat lebih lebih menampakkan hasil, ya. Negara Iran bisa lebih maju, ekonomi masyarakatnya lebih bangkit, dan bisa kita lihat dari buktinya dalam beberapa hal Iran lebih kuat daripada kita. Sepak bola Iran lebih bagus, kita kalah kok, ya. Kemudian persenjataan Iran lebih bagus. Bahkan Iran itu bukan saja dibandingkan kita, dibandingkan seluruh negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, walaupun tidak mengatakan Islam, Iran ini sekarang ini boleh dibilang terdepan. Nah, ini harusnya menginspirasi kita, bukan kita recokin, bukan kita cemburuin, ya, bukan kita lantas mengatakan, loh, kan Nabi tidak menunjukkan identitas Islam, cuman ajaran Islam saja, ya, tidak menunjukkan identitas Islam, ya. Tetapi Nabi kan mengatakan, kamu itu, ya ayyuhalladzina, Allah sendiri menyebut ya ayyuhalladzina amanu, ya. Nabi menyebut kaum muslimin, ya. Berarti ini sudah identitas ini. Kita disebut waktu itu kaum muslimin, orang-orang yang di sekitar Nabi ini. Dan Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Nah, jadi kalau sudah dipanggil kaum muslimin oleh Allah, bahkan dipanggil orang beriman, ini sudah identitas kita itu, orang-orang yang di pihak Nabi ini muslimin. Nah, kalau muslimin ini sekarang Islam ini disematkan menjadi negara Islam, ini lebih maju lagi. Bukan satu hal yang salah. Kalau zaman dahulu kita bikin baju ke tailor, ya, misalnya bikin baju, sudah baju itu kita bawa. Sekarang kita kalau baju itu bukan hanya baju, tapi ada mereknya. Mereknya apa misalnya, ya? Merek Amway kayak, atau merek apa misalnya, ya, merek Levi's kayak, atau merek apa salahnya? Baju kita sekarang ada mereknya, kan nggak ada masalahnya. Ada baju bermerek apa, ya. Nah, sekarang kalau Islam pun, negara pun Islam bermerek, merek Islam Iran. Seandainya suatu saat kita menjadi negara Islam Indonesia, nggak ada salahnya. Justru sekarang ini negara kita yang masih sekuler ini rentan. Suatu saat kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang bukan Islam, kemudian kita diarahkan seperti Singapura, orang Islamnya menjadi semakin dimarginalkan, rentan kita semakin terpojok. Itu yang sedang memberikan fatwa itu Abah Awas, ya. Kamu bilang mursyid, berarti mursyid kamu itu Abah Awas. Sekelas Abah Awas inilah mursyid kamu itu, ya. Sehingga kamu itu dibimbing oleh mursyid yang sekualitasnya Abah Awas ini. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentulah kita harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia yang notabene adalah penganut paham dari demokrasi terpimpin.
sebagaimana dengan negara-negara sebagian dan negara di dunia yang lainnya. Nah, berarti di sini sebagai penganut paham daripada demokrasi terpimpin, ada kebebasan hak di dalamnya. Namun kebebasan ini bukan serta-merta kebebasan secara kebablasan, ya. Nah, kalau untuk menjadi seorang pemimpin yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah membuktikan kejayaan umat Islam ini sampai sekarang. Nah, bukan berarti kita tidak mengatakan bahwa ada kejayaan selain daripada Islam, tidak. Kejayaan yang ditanamkan oleh Rasulullah adalah kejayaan Islam itu sendiri. Kejayaan yang bukan berdasarkan identitas daripada negara Islam, tetapi kejayaan yang beridentitas kepada ajaran Islam. Itu perlu dipahami, Pak. Jadi ketika orang-orang ingin membuktikan seperti apa pemimpin yang kita harapkan, maka pemimpin yang kita harapkan adalah telah membuktikan daripada karakter dan perilaku atau perbuatan beliau semasa dia sebelumnya, ketika dia memimpin keluarganya, memimpin tetangganya, memimpin lingkungannya, atau memimpin salah satu pemerintahan sebelumnya. Itu yang perlu dipahami, yang perlu kita kaji untuk dijadikan seorang pemimpin. Nah, kalau untuk membuktikan seorang pemimpin dari kalangan selain daripada Islam, apakah kemudian mereka tidaklah sama dengan yang kita? Saya tidak mengatakan mereka tidak sama dengan kita, tetapi mereka lebih fokus kepada pemahaman ilmu, prinsip ilmu yang mereka terapkan. Berbeda dengan prinsip ilmu yang ada dalam Islam. Karena prinsip ilmu yang ada di Islam melengkapi seluruh prinsip-prinsip ilmu yang ada. Dan itu kita sepakat. Bapak sepakat, saya juga sepakat seperti itu. Namun karakter, akhlakul karimah, perbuatan, ya, dari seseorang itu yang akan menentukan kejayaan daripada apa yang menjadi wilayah kepemimpinannya. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kalau kita ingin membuktikan sepintas perjalanan daripada pergolakan daripada negara-negara Islam itu sendiri, justru banyak yang kita lihat, Pak. Di Suriah sendiri pergolakan Islam itu sampai bagaimana, Pak, mereka ditindas. Padahal umat Islam itu sendiri yang menindasnya. Dari mana mereka yang menindas umat Islam, saudara-saudara kita yang semua? Itu membuktikan bahwa ternyata kadar dari seorang pemimpin seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer untuk seorang pemimpin yang bisa mengayomi dan melindungi rakyatnya, baik yang minoritas maupun yang mayoritas. Selalu saja dikritik identitas, ya. Nah, mengedepankan katanya ajaran Islam. Yaitu ajaran Islam itu Nabi sudah menjelaskan, ya. Man kuntu maulahu, barang siapa mengakui bahwa aku ini pemimpin, fahada aliun maulahu, maka inilah pemimpin, ya. Dan itu dilanggar oleh orang yang kamu gandrungi ataupun kamu sakralkan. Itu siapa? Oleh Abu Bakar. Ya, jadi saat Imam Ali sibuk mengkebumikan Nabi dan belum selesai, Nabi kan wafat hari Senin, ya. Nah, itu sampai hari Rabu baru mungkin selesai pengkebumiannya. Sebelum hari Rabu tersebut, Abu Bakar sudah menobatkan diri ataupun sudah mencapai ke tampuk kepemimpinan sebagai khalifah. Dari saat itu memaksa Imam Ali harus baiat kepada dirinya di bawah ancaman pedang, ya. Sampai Umar saat mendobrak pintu Imam Ali itu, menendang pintu rumahnya Imam Ali itu, di dalamnya itu ada siapa? Salman Al Farisi,
ada Tolha, ada Mikdad, ya, ada siapa lagi tuh? Al-Ghifari itu ya. Nah, jadi orang-orang tersebut enggan mau membayar kepada Abu Bakar karena mereka paham bagaimana Nabi sudah menjelaskan bukan di Qadirkum. Nabi menjelaskan, kata Nabi, Ali lah pemimpinmu. Kenapa Abu Bakar ini mengerti Ali pemimpinmu malah menyerobot ingin dirinya jadi pemimpin? Kan ini sudah melanggar kepada kehendak Nabi. Nah, sekarang diklaim kan katanya harus musyawarah. Loh, kalau musyawarah artinya kepemimpinan itu dikehendaki oleh manusia. Sedangkan agama ini, kepemimpinan ini ilahiyah, kehendak Allah. Seperti Nabi Muhammad itu bukan hasil musyawarah. Nabi Muhammad itu bukan orang Arab itu memilih, kau ya Muhammad jadi nabi, bukan. Ya, Nabi Muhammad itu sudah mengatakan, aku ini nabi utusan dari Allah untuk memimpin kalian, untuk menjelaskan kebenaran kepada kalian, membawa kalian keluar daripada kegelapan kepada jalan yang terang. Dan penerusnya pun sudah dikehendaki oleh Nabi atas rekomendasi dari Allah juga. Jadi penerus Nabi ini pun dari Allah juga, bukan atas dipilih oleh manusia. Kenapa Abu Bakar memilih sendiri? Nah ini ya, ini sudah bukan ajaran Islam lagi yang dipraktekkan, tapi kamu gandrungi, kamu sukai, kamu bangga-banggakan. Orang-orang Sunnah wal Jamaah ini menyebut sahabat mulia, sahabat mulia. Nah kita orang Syiah melihat, tahu sahabat ini bukan mulia, justru sahabat ini melanggar Nabi. Makanya kalau Pak Jagasukma itu menyebutnya secara sakleknya menyebutnya yaitu munafikun awal. Yang pantas untuk menjadi panutan kita itu hanyalah Rasulullah SAW, bukan para sahabat atau ahlul bait. Nah, sementara dari kaum Syiah itu sendiri, yang pertama mereka gagas, yang mereka cetuskan adalah menciptakan kekutusan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang diberikan mandat oleh Rasulullah. Dengan membawa kisah-kisah atau hadis-hadis yang dimana mereka jadikan sebagai hujah untuk menghujat para ahlul bait dan para sahabat. Itu bedanya. Sementara di kita, Aswaja, itu tidak pernah menjadikan Ali itu berbeda dengan para sahabat-sahabat lainnya. Nah, kalau Anda tetap mengatakan dengan bersikeras bahwa di mana Ali itu lebih di atas ketimbang daripada sahabat-sahabat lainnya, berarti Anda telah memfitnah Ali itu sendiri sebagai orang yang jadi panutan juga bagi umat Islam di kaum kita. Itu bedanya. Justru kamu mempelajari sejarahnya itu kamu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, ya. Kita bukan mengkultuskan Ali. Kalaupun mengkultuskan Ali, memang harusnya Nabi itu memerintahkan. Tapi kita bukan mengkultuskan Ali dalam arti menganggap Ali ini Tuhan. Ali ini yang meneruskan ajaran Nabi dan yang mampu menjaganya. Kalau sahabat ini bukan pada kapasitasnya. Sahabat ini manusia biasa, bukan manusia maksum. Apa manusia maksum? Manusia maksum itu manusia yang tidak akan pernah ada kesalahan. Mereka itu orang yang paling sanggup selalu lurus, tingkah lakunya benar, ya. Orang maksum ini berbuat seperti salah tetapi benar, ya. Kalau kita ini berbuat seperti benar, boleh saja kita ini salah, ya. Contoh orang maksum, ya. Nabi ini kan maksum, semua nabi ini kan maksum, ya. Ini contoh orang maksum nih, ya. Nah, waktu Nabi Khidir membunuh anak kecil, ini diprotes oleh Nabi Musa.
Nabi Musa juga maksum, Nabi Khidir juga maksum, tapi mungkin beda dalam tingkatan ilmunya. Ya, Nabi Musa ini tingkatan ilmunya untuk menyampaikan kepada umat, Nabi Khidir ini ilmunya hanya untuk dilaksanakannya sendiri. Ya, nah ini kan awal ceritanya Nabi Musa ini kan kepedean ini nih ya, kepedean kepada umatnya karena kesal kepada umatnya mengatakan, kalian ini kenapa tidak mau nurut pada aku ini orang yang terbaik. Kemudian Allah ingatkan, ada kata Allah orang yang baiknya itu mengimbangimu, ya. Bahkan mungkin dalam beberapa hal dia lebih baik daripada kamu. Nah, Nabi Musa ini kan orangnya sifatnya penasaran, ya. Siapa ya Allah? Katanya. Nah, kau berjalan. Nanti di saat bekalmu jatuh hilang, maka disitulah kau akan bertemu. Nah, Nabi Musa kan mengadakan perjalanan. Begitu lapar, ikan yang dibawa untuk dimasak mungkin ya, ikannya itu nggak ada. Nah, terus ditanya kepada temennya ini, pembantunya Nabi Musa ini ya, sebagai pelayannya ini, loh, kita kan bawa ikan mau kita goreng, di mana? Tadi katanya dia loncat di sana. Oh, berarti kita harus ke sana. Nabi Musa ingat sama pesan Allah, kita harus ke sana katanya. Begitu balik lagi kepada tempat yang dibilang sama temennya Nabi Musa tadi itu, bawa ikannya loncat di sana, ternyata benar sudah ada hak Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa berkenalan, kau ya yang dibilang Allah itu orang yang aku harus belajar daripadamu katanya. Terus Nabi Khidir memberitahu, kamu tidak akan sabar kalau mengikutiku katanya. Insya Allah kata Nabi Musa, aku akan sabar. Sampai suatu saat orang tersebut memenggal kepala anak kecil, ya. Nabi Musa kan protes, kenapa kau berbuat biadab? Anak yang tidak punya dosa kau bunuh. Katanya kau ada orang yang ilmumu tinggi di sisi Allah katanya. Nah itu saat yang ketiga ya, banyak lagi kesalahannya itu, tapi saya nggak akan sebutkan semuanya, terpanjang nanti. Atau dibilangkanlah sama Nabi Khidir itu, inilah saat kita berpisah, sudah kubilang kau nggak akan tahan. Nah disebutkanlah alasannya. Ya alasan yang ini saja, ini yang dua lagi nanti terlalu panjang kalau saya sebut ya. Nah, kenapa aku bunuh anak ini? Karena anak ini sudah besarnya akan menjadi orang kafir dan dia akan memaksa orang tuanya untuk kafir. Maka aku diperintahkan Allah untuk membunuh anak ini untuk menyelamatkan orang tuanya. Nah, jadi Nabi Khidir mempunyai ilmu yang oleh Allah kehendaki, yang dalam kasat mata, dalam pandangan yang kita tidak tahu, Nabi Khidir ini berbuat dolim. Tapi di sisi Allah, Nabi Khidir ini berbuat sesuatu yang atas bimbingan Allah. Nah ini ya. Jadi kalau masalah apa tadi itu, saya jadi lupa pada topik ini nih ya. Pokoknya masalahnya lupa tadi itu. Ntarlah kita lanjut ya. Nah kan sepakat kan orang yang diberikan mandat oleh Rasulullah. Apa kalau Rasulullah memberi mandat, kita harus mengikuti orang yang menobatkan diri? Ya, kan Imam Ali sudah diberi mandat oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa mempercayai aku ini pemimpin, maka ketahuilah ataupun inilah pemimpin kamu selanjutnya ini. Nah tiba-tiba ada yang lain, tidak, jangan Ali, ikuti saja aku ini, aku Abu Bakar nih. Abu Bakar nih aku ini ikutin sama kamu. Terus kita harus mengikuti Abu Bakar melanggar pesan Nabi kah? Beginikah caranya pengikut Nabi? Pengikut Nabi itu tidak lagi mendengar ucapan Nabi, tapi mengikuti maunya Abu Bakar. Selantas sekarang siapa yang utusan Allah ini? Abu Bakar atau Nabi? Siapa yang harus kita ikuti? Nabi atau Abu Bakar? Kalau mengikuti Nabi, perintah Nabi itu yang harus mengikuti Imam Ali. Jadi bukan mengkultuskan, ini justru mengikuti Imam Ali ini konsekuensi daripada taat pada Nabi. Kalian kan menyamakan yang lain dengan Ali, dan kalian itu menyamakan Ali dengan yang lain. Padahal Ali ini kualitasnya lebih daripada yang lain. Sudah dipersiapkan oleh Allah, memang Ali ini lebih daripada yang lain. Jadi kalau kalian menyamakan Ali dengan yang lain, artinya kalian itu berpikir bahwa Allah tidak mempersiapkan sesudah Nabi ini ada pelanjut. Ya, kalau Allah tidak mempersiapkan ada pelanjut sesudah Nabi ini,
berarti kalian ini berpikir bahwa Allah ini orang yang tidak waro ya, ataupun sifat Allah ini tidak hati-hati. Masa negara saja mengerti kok? Sesudah pemimpin yang dahulu, ada pemimpin berikutnya dengan cara demokrasi dipilih pemilihan. Perusahaan saja kalau perusahaan itu terpaksa harus berganti pemimpin, ada kok pelanjutnya. Masa sekarang Nabi ini harus berganti, kepemimpinan Nabi ini Allah tidak mempersiapkan? Apakah Allah ini lebih goblok daripada kalian? Lebih goblok dari perusahaan? Lebih goblok daripada negara? Coba berpikir itu jangan naif ya. Jadi mewakili seluruh sanggahan-sanggahan Anda di atas, saya menyatakan sebuah kesimpulan saya bahwa ternyata Bapak bukan memuliakan, tetapi benar-benar mengkultuskan, bahkan lebih daripada mengkultuskan Ali itu sendiri. Karena sifat kritis Anda kelihatan jelas sekali, sehingga menimbulkan kebencian kepada para ahlul bait dan para sahabat-sahabat baiknya. Satu bukti contoh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang hanya berdasarkan pemahaman multitafsir daripada sebuah hadis, multitafsir sebuah hadis, kemudian itu dijadikan hujah untuk menghujat para sahabat-sahabat. Contoh Abu Bakar yang dikatakan penakut karena tidak mengikuti Nabi dalam perjalanan ke Gua Hira itu. Itu yang menjadi multitafsir mereka. Bahkan Umar dan Utsman dikatakan banci dan penzina, pemain musik dan lain sebagainya. Ada juga kalau kita tidak berbaiat kepada Ali maka dikatakan kafir. Nah, pernyataan-pernyataan ini lahir dari apa? Dari kebencian. Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan untuk menyempurnakan Islam, bukan untuk menyempurnakan sebuah kelompok, tidak, menyempurnakan akhlak. Panutannya siapa? Bukan Ali, Rasulullah, bukan para sahabat. Sahabat hanya mengikuti Rasulullah. Ini yang menjadi sebuah ajaran yang justru di sini bisa kita lihat benang merahnya. Sehingganya dari majelis ulama itu sendiri ada beberapa kalangan Syiah yang masuk ada di Indonesia tidak dinyatakan sesat tapi keliru. Dan saya dikatakan seperti itu keliru. Tapi bagi saya keliru atau kesalahan adalah merupakan sebuah pintu kesesatan. Nah, untuk mengambil satu pernyataan yang dimana umat Islam ini dengan mayoritasnya Sunni, kemudian Imam Komedi, alhamdulillah Imam Komedi itu menyatakan melarang untuk menghujat para nabi, para sahabat yang ahlul bait. Itu dilarang. Kenapa? Walaupun dilarang, itu artinya dari sebagian Syiah itu tetap menghujat, mencela, menghina para sahabat-sahabat lainnya. Secara logika, Pak, kalau ada yang mengatakan seperti itu jangan menghujat, berarti pikiran dan akal sehatnya itu waras berpikir. Ada akal sehat yang bisa dijadikan sebagai barometer untuk berpikir. Kenapa? Karena Islam itu tidak diangkat untuk menyempurnakan Islam. Nabi itu tidak diangkat untuk menyempurnakan Islam, tapi menyempurnakan akhlak. Nah, kalau ajaran itu sudah tidak ada akhlak di dalam konteks ajaran antara Islam dengan Islam itu sendiri, berarti gugurlah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Karena ajaran yang dibawa oleh Muhammad diganti dengan ajaran yang baru yang datang dari pemahaman orang pengikut-pengikut Syiah yang notabene mengkultuskan Ali, yang hidup, yang digagas yang lahir pada zaman Khilafah Utsmaniyah, Bani Utsmaniyah. Mengkultuskan. Apa sih yang kamu lihat mengkultuskan? Syiah ini sekarang ini bagaimana mengkultuskan itu? Ya, apakah aku sekarang ini sedang menyembah Imam Ali? Ya, apa aku sekarang ini sedang bagaimana? Kamu di awal kalimat mengatakan bahwa sifat mengkritisi aku ini justru telah memfitnah kepada Ahlul Bait dan sahabatnya sendiri. Coba buktikan ucapanmu. Ya, mana aku memfitnah Ahlul Bait? Kalau orang apa itu tadi itu pendapat kamu itu orang yang bagaimana ya? Kamu sehingga menyimpulkan itu seperti memfitnah. Apa tadi itu yang kamu ucapkan itu orang yang saya ingat lagi lah saya ini ya. Kalau lagi mudah lupa saya mudah lupa juga nih. Nah, yang jelas yang saya tangkap kamu itu mengkultuskan, selalu menggiring pemahaman mengkultuskan. Di mana atau bagaimana Syiah yang kamu simpulkan mengkultuskan itu? Bagaimana sih? Dan apa pemahaman kamu mengkultuskan itu apa? Ya, kalau mengkultuskan itu fanatik, ya kamu juga fanatik kepada sahabat ini, ya. Kalau kamu mengkultuskan itu dalam arti memuliakan, kamu juga memuliakan kepada sahabat, ya. Kamu juga sahabat kan tidak boleh salah. Bahkan kamu ini lebih miris, ya. Sahabat dalam pandangan kamu tidak boleh salah, tapi Nabi kamu rela salahkan. Wa wajadaka dhalan fahada, menemui engkau Muhammad, artinya itu ya terjemahannya, menemui engkau Muhammad sesat, maka Allah memberi petunjuk. Nabi Muhammad disesat-sesatkan. Ini apa nih terjemah versi kalian, kok Nabi Muhammad disesatkan, ya? Abasa wa tawala, Nabi Muhammad bermuka masam. Nabi Muhammad bermuka masam. Barusan kamu mengatakan sepakat katanya bahwa Nabi itu menyempurnakan akhlak. Bagaimana orang yang sendiri suka bermuka masam mau menyempurnakan akhlak? Berarti kamu tidak konsekuen. Di satu sisi mengakui Nabi menyempurnakan akhlak, di sisi lain Nabi kamu hina sebagai Nabi yang berakhlak tidak berakhlak, ya, bermuka masam lah, sesat lah. Mana konsekuensi kamu beragama mengatakan bahwa Nabi itu sebagai ajaran untuk diikuti dan ajaran penyempurna akhlak, tapi Nabinya nggak berakhlak? Mana coba konsekuensinya ajaran kamu ini? Bener nggak? Atau justru orang Syiah yang memahaminya bukan Nabi yang sesat, yang memahaminya bukan Nabi yang bermuka masam? Berarti mana yang lebih lurus beragama ini? Orang Syiah cara memahami atau kalian cara memahami agama? Berarti orang Syiah ini mendapatkan ilmu dari mana? Sementara kalian mendapatkan ilmu dari mana? Kenapa ilmu kalian kok bisa menyimpulkan Nabi sesat dan Nabi ini bermuka masam? Orang Syiah tidak memahami demikian kok ayat terjemahan tersebut. Ternyata kaum Syiah banyak menerjemahkan dalil dan nas, baik yang datang dari Al-Quran maupun hadis, kemudian mereka multitafsirkan hanya untuk melakukan pembenaran daripada keyakinan atau pemahaman mereka itu sendiri. Contoh kata Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah orang yang serumah dengan Rasulullah. Serumah dengan Rasulullah. Tidak ada kata Bani Ahlul Talib, tidak ada di situ dinyatakan Bani Talib, tidak ada. Tetapi yang dikatakan di sana adalah Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait di sana? Yakni keturunannya dan orang-orang yang akan mewarisi daripada risalah atau meneruskan risalah daripada Rasulullah itu sendiri. Yakni sesudah beliau wafat. Siapa mereka? Yakni para sahabat-sahabat yang Rasulullah percayakan kepada mereka. Itu Ahlul Bait. Kemudian Anda menafsirkan kata abasa wa tawalla. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah yang bermuka masam. Artinya yang bermuka masam itu dalam konteks
sesuatu yang bukan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ada sifat amarah di dalamnya, tidak. Tapi ada sifat amarah di dalamnya. Karena berdasarkan firman Allah yang dituangkan di dalamnya ini, bahwa Nabi Muhammad itu bermuka masam karena sifat dan karakter yang dimiliki oleh seorang buta itu bukan berarti Nabi Muhammad marah kepada dia, tidak. Karena Nabi Muhammad SAW seorang yang manusia biasa, maka ditegur Allah dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Abasa wa tawalla. Begitu juga dengan surat Al-Nasrah yang Bapak sampaikan tadi. Ini multi tafsir yang seakan-akan menggiring umat Islam dikatakan bahwa telah mencela nama Rasulullah. Padahal mereka sendiri yang memulti tafsirkan ajaran-ajaran Rasulullah itu untuk melakukan pembenaran daripada keyakinan mereka. Ini kan tadi yang dipakai dalil wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim, itu ini kan. Jadi yang dekat dengan Muhammad, bukan dekat dengan Muhammad, Muhammadnya ada, masih ada di situ. Kalau Muhammadnya nggak ada, ya, nah boleh jadi siksaan itu akan menimpa. Jadi ya dekatnya itu karena dekat waktu itu, dekat posisinya bukan hatinya yang dekat. Ya kalaupun hatinya yang dekat, masa orang dekat dengan hatinya dengan Muhammad tingkah lakunya iblis, ya, tingkah lakunya sombong, ya, mengatakan dalil tidak diartikan. Adakah seorang ulama misalnya siapa terus mengatakan Quran ini ayat ini, terus dia tidak diartikan, terus dia mengejek-ejek sama orang, goblok kan, dia nggak ngerti apa yang katakan aku kata gini, dia cuma sok-sok gitu. Nah, adakah begitu caranya? Ya. Orang itu kalau menjelaskan itu sejelas mungkin dan diartikan, bukan begitu. Saya juga kalau mengartikan yang saya tahu belum tentu kamu juga tahu, ya. Kalau dijelaskan nanti misalnya hablum mamdudun baina sama'i wal ard, belum tentu juga kamu ngerti, ya. Dalam masalah ini saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kamu juga belum tahu apa wali Muhammad, ngerti nggak? Kamu nggak akan tahu siapa wali Muhammad. Kamu taunya wali Muhammad itu kan sahabat Nabi, kata kamu ya tadi. Sahabat Nabi inilah sebagai ahlul bait. Kamu kan menyebut sahabat Nabi ini ahlul bait, ya. Mana yang menjelaskan bahwa sahabat Nabi ini ahlul bait? Kamu kan memakai dalil itu, apa itu? Wa ma yu'adzibahum wa anta fihim. Itu kan ayatnya ini, terus kamu merasa sebagai ahlul bait, ya. Wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim, ya. Allah tidak akan menyiksa kepada mereka dan engkau Muhammad beserta mereka. Nah, terus kamu merasa karena kamu itu mungkin dengan Nabi Muhammad ini dekat, perasaan kamu, belum tentu Nabi Muhammad mengakui bahwa kamu itu dekat. Kamu saja merasa dekat dengan Nabi Muhammad, ya. Terus kamu merasa sebagai ahlul bait, ya. Nah, bagaimana kamu bisa menerapkan penjelasan ayat ini kok dihubungkan seolah-olah kamulah yang ahlul bait? Ahlul bait dari sisi mananya? Sementara kamu merasa ahlul bait ini orang yang disucikan, kok tingkah laku kamu itu menghina kepada orang lain. Ini kan tingkah laku iblis. Kamu beramal berperilaku iblis, merasa kamu dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dari mananya, ya? Jadi seperti saya misalnya mengklaim aku ini dekat dengan artis cantik tertentu. Yang artis itu tidak pernah merasa pun tentang aku ini nonton TV dekat dengan dia, terus aku mengklaim aku dekat dengan artis itu karena aku nonton TV sekarang dekat dengan dia. Ya, itu mungkin pada saat nonton TV kegeeran saja, ya. Artisnya entah di mana, entah dia sedang sama pacarnya, entah dia sedang tidur. Nah, sekarang pun begitu, ya. Wa may yu'adzibahum wa anta fihim, kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya kepada ayat zaman dahulu orang-orang yang beserta dengan Nabi.
sekarang kita merasa dekat dengan Nabi. Dan kita nggak akan disiksa oleh Allah karena kita dekat dengan Nabi hati kita, ya. Tapi hati yang hati yang dekat dengan Nabi ini perilakunya kok iblis. Bagaimanapun bermuka masam ini sikap yang tidak berakhlak, ya. Kita menemui orang bermuka masam, tidak senang hati kita. Dan orang kita beri muka masam kita, orang pun akan tidak merasa nyaman dekat dengan kita. Jadi memberi sikap muka masam ini bukan tipe Nabi. Nabi itu bukan orang yang suka demikian. Bagaimanapun pembenaran Nabi muka masam, tidak ada. Nabi itu tidak berkarakter demikian. Bukan Nabi yang bermuka masam, ya. Kenapa Nabi yang bermuka masam? Nabi itu orang yang berakhlakul karimah kok. Kan tadi dibilang Nabi itu mengajarkan akhlak, ya. Nabi itu innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau itu di dalam akhlak yang sangat agung kok, ya. Jadi tidak ada Nabi bermuka masam, itu bukan untuk Nabi. Nah ini bisa nggak memahami ayat tersebut bukan untuk Nabi? Sebelum Nabi Muhammad SAW itu mengetahui maksud dan kedatangan daripada Umi Maktum, Allah menegur beliau karena Allah lebih tahu, sehingga Allah katakan kepadanya, abasa wa tawalla, kenapa kamu mengerutkan kening wahai Muhammad? Mengerutkan kening adalah bahasa mimik, bahasa tubuh, bukan bahasa jiwa. Sama dengan bapak melotot kepada anak bapak ya, ketika dia akan melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang kedua bahwa bapak tetap berpendirian itu bukan Nabi Muhammad, maka jelas tidak akan sinkron. Karena ayat yang kedua ini yang menguatkan. Yang hadir kemudian itu adalah seorang buta yang tidak lain daripada Umi Maktum itu. Jadi seperti itu. Rul, itu di atas si Cakra itu ngomong sama kamu, ya. Kamu itu nggak ngerti ini. Lah, ngomong kamu nggak ngerti itu kan nyindir sama aku kan? Tapi ngomongnya kamu ini nggak ngerti. Kamu itu bukan ulama kok. Ngomong gitu kan di atas. Nah, berarti si Cakra itu sedang berbicara yang sifatnya itu bersastra, ya. Dia berbicaranya kepadamu, mengatakan kamu ini gak mengerti, tapi dia yang dia tujukan aku. Nah, kalau Allah berbicara kepada Nabi Muhammad K, di situ tapi yang ditujukannya hu, apa tidak boleh? Ya? Saya aja sekarang ngomong sama Pak Narto ini, misalnya saya ngomong, Pak Narto, kok kamu bodoh sih? Tapi yang saya maksudkan bukan Pak Narto, mungkin kamu, atau mungkin si Cakra, boleh kan? Pokoknya bisa tersindir. Seperti si Cakra tadi juga ngomong sama kamu, mereka itu orang-orang yang begitulah, orang-orang yang bodoh-bodoh, makanya saya senyum saja. Itu kan tadi si Cakra ngomong begitu, maksudnya sama aku kan, tapi ngomongnya sama kamu. Kamu ini nggak ngerti katanya. Nah, bisa kan? Kamu bisa menerima si Cakra begitu. Kenapa kamu tidak bisa menerima bahwa Allah pun berbicara begitu kepada Nabi Muhammad? Oh, kamu ngatakan nggak ngetag ya. Coba saya cari ya. Nanti kalau ketemu kamu mau ngomong apa nanti?